Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini guys, kita bakal lanjutin untuk bikin yaitu kurikulum ya guys ya. Jadi yang pertama kalian untuk menambahkan kurikulum, kalian bikin dulu migrationnya. Kemarin kita udah buat ya guys ya untuk migrationnya. Nah di sini gue bakal kasih tahu untuk bagian create guru mapel dulu ya guys ya. Nah untuk kita ke database migration, di sini gue bakal kasih tahu tentang guru mapel untuk field-nya apa aja guys ya dan juga tabelnya seperti apa. Nah, di sini kalian bisa ke create guru mapel dulu, kemudian di sini kalian bisa di-pause aja ini videonya guys ya. Di sini kita bakal joinin ID guru dan dengan namanya tabel guru mapel header karena di sini kita bakal bikin dua yaitu karena kan satu guru itu bisa banyak mata pelajaran ya guys ya. Makanya di sini gue bikin yaitu guru mapel header dan guru mapel detail ya guys ya. Dengan rancangan database-nya seperti ini. Jadi bisa di pause dan juga bisa di copy aja guys ya. Kemudian kalau udah kita bakal lanjut karena ini nggak usah perlu gue jelasin lagi guys ya tentang kayak gini karena ini udah basic banget dari yang pertama episode pertama itu udah gue jelasin juga tentang terkait penggunaannya seperti apa. Nah, kemudian di sini kita bakal buat guru mapel detail. Nah, di guru mapel detail ini kita bakal bikin seperti ini guys. Kita bakal buat seperti ini untuk guru mapel detailnya di sini kalian bisa pause saja ya. Jadi untuk relasinya juga udah ada kepada ID mapel dan juga ID guru mapel header ya guys ya. Kemudian kalau udah di guru mapel detail ini jangan lupa untuk tabelnya, tabel guru mapel detail. Setelah itu kalian bisa ke jadwal mata pelajaran header yang kemarin kita buat yaitu jadwal mapel header. Di sini kalian buat dengan skemanya seperti ini guys ya untuk rancangan fieldnya ya. Jadi ada ID kelas, ID tipe kelas dan juga hari seperti itu guys. Kemudian untuk di jadwal mapel detailnya, nah untuk di jadwal mapel detailnya ini ya guys ya, sebelumnya kalian bisa bisa pause aja dulu untuk yang jadwal mapel header. Jangan lupa nama tabelnya ya guys ya. Nah, kemudian kita bakal lanjut ke bagian tabel jadwal mapel detail di sini. Jadwal mapel detail di sini kalian bisa pause saja untuk videonya. Jadi di sini kita join dengan ID jadwal mapel header, ID mapel dan juga tambahin waktunya. Seperti itu, guys. Oke, kalau udah di sini kita bakal lanjut ke bagian siswa kelas. Nah, siswa kelas ini yang kemarin udah kita buat juga, kalian tambahin seperti ini, guys, untuk rancangan database-nya. Jadi kita join 3 tabel yang di mana ID siswa, ID kelas dan juga ID tipe kelas di sini. Seperti itu guys ya di sini kayak gini untuk rancangannya. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian kurikulum. Nah, di kurikulum ini kita buat tanpa ada relasi ya guys ya. Yang di sini yang di mana kalian bisa tambahin yaitu tabel kurikulum dan juga nama kurikulum is aktif. Kemudian di sini kasih aktif dan nonaktif untuk skemanya di sini untuk yang down-nya seperti ini guys ya. Oh ya, ini kita ganti jadi tabel kurikulum. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa migrate database-nya dengan menggunakan PHP Artisan Migrate ya guys ya. Kita coba kalau misalkan udah kalian migrate ya seperti biasa guys, kalian buka command prompt, kemudian kalian bisa ketik aja di sini PHP Artisan Migrate. Nah, kemudian di enter. Kalau gua kan udah buat ya guys ya, di sini gua udah buat jadi udah nggak perlu lagi nih guys penambahan seperti itu guys ya. Nah, di sini, ada penambahan di bagian tahun ajaran juga, guys, ya. Jadi di tahun ajaran ini ada penambahan yang di mana, penambahan tersebut yaitu tambahin di dalam modelnya, yaitu is aktif di tahun ajaran. Mana nih? Tahun ajaran model yaitu tambahin ini, guys, is aktif yang ini. Kemudian kalian bisa tambahin manual aja di database-nya di sini. Kalau misalkan kalian pakai PHP MyAdmin, kalian tambahin aja manual, tinggal kalian pilih tabel tahun ajaran misalkan. Nah, kemudian di sini kalian tinggal buat field-nya, new field. Nah, new field di sini. Kemudian di sini kalian bikin tuh is aktif, enum dengan aktif dan juga nonaktif sama kayak yang ada di bagian kurikulum ya guys ya untuk isinya. Kemudian after field-nya kalian pilih yang habis tahun ajaran. Kemudian untuk default-nya null ya guys ya. Seperti itu. Jadi ya paling tambahannya untuk tahun ajaran kita tambahin ini aja guys ya. Oke, kemarin kan kita kan lupa ya guys ya untuk implementasi yang bagian aplikasi. Nah, di sini gua juga bakal jelasin semuanya tentang implementasi yang bagian aplikasi itu kan belum ya guys ya. Soalnya gini guys, kalau misalkan lu nonton video di gua itu, kalian wajib nonton dari episode 1 sampai seterusnya guys karena itu tuh saling berelasi gitu. Kalau misalkan kalian ada yang dilongkap gitu satu aja, itu nanti kalian bakal bingung gitu. Misalkan kok ini tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada itu. Nah, itu guys ya. Jadi kita bakal lanjut aja ke bagian yang
implementasi yang bagian ini dulu guys ya, bagian aplikasi. Nah, sebelumnya kan yang aplikasi itu kan gue belum jelasin juga guys ya, kita bakal ke out controller. Nah, di out controller ini kalian tambahin yaitu ini use aplikasi, kemudian kalian kasih ini app ya, app, kemudian aplikasi di bagian public function index, kemudian di login siswanya juga kalian bisa tambahin yaitu apps ya guys ya, seperti ini. Kalian bisa tambahin ini juga di bagian login siswanya ya guys ya. Kalau misalkan udah di bagian login siswanya udah ditambahin apps yang ini, kemudian kalian bisa langsung masuk ke dalam resource views, setelah itu di login.play.php. Nah, di index dulu ya, di index.play.php dulu. Kemudian kalian bisa tambahin di sini add for each apps as string d, kemudian di sini image-nya kalian bisa tambahin. Setelah itu di sini kalian bisa tambahin nama apps-nya, kemudian paling sama kasih ininya end for each-nya itu di bawah sini, kemudian copyright-nya kalian tambahin kayak gini ya guys ya, untuk menampilkan nama aplikasinya. Nah, untuk add for each-nya itu di atas card wrapper. Kemudian jadi kalau misalkan untuk end for each-nya ya berarti di bawah div yang card wrapper ini ya. Nah, ini nih di bawah div-nya. Seperti itu guys ya. Jadi paling penambahannya di sini image-nya kita udah otomatis menggunakan dari tabel aplikasi, nama sekolahnya juga dari tabel aplikasi, kemudian untuk copyright-nya juga dari nama tabel aplikasi. Kemudian di login.blade juga sama guys. Jadi kalian tinggal copy aja sih kalau misalkan yang di login.blade ini kalian tinggal copy, kemudian kalian paste aja di sini. Paling bedainnya hanya di bagian NIS sama di bagian cek loginnya masih sama semua. Paling itu aja sih guys buat implementasi yang aplikasi ya. Kemarin soalnya agak lupa. Oke, kita bakal lanjut ke bagian yang pertama itu kita ke controller. Kita ke bagian tahun ajaran dulu ya guys ya sebelum ke bagian kurikulum. Kita ke tahun ajaran dulu karena ada penambahan di tahun ajaran. Nah, di sini sebelumnya di tahun ajaran ini kan kita udah buat. Nah, kalian bisa tambahin yang pertama di tahun ajaran itu is aktif ya. Is aktif ini kalian tambahin untuk menampilkannya apa namanya, statusnya bahwa tahun ajaran ini aktif atau dinonaktifkan, seperti itu. Kemudian kalian bisa kasih, apa namanya, function if di sini. Nah, kayak begini guys ya, jadi string raw ketika misalkan contoh, tahun ajaran ini aktif dengan statusnya itu aktif, maka dia bakal menampilkan button nonaktif dengan kelasnya. Jangan lupa guys, ini hampir sama ya guys ya, ini hampir sama kayak yang edit dan juga hapus. Jadi bedakan antara kelasnya aja. Jadi di sini kelasnya kalian kasih nonaktif tahun ajaran. Seperti ini guys ya. Untuk BTN-nya ya BTN mah BTN terserah ya. Kalau buat desain itu bebas kalian maunya pakainya kayak gimana. Ini untuk apa namanya nonaktif. Jadi ketika misalkan contoh statusnya itu aktif, dia bakal nampilin button untuk menonaktifkan si tahun ajaran tersebut. Jadi kalau misalkan contoh di sini nonaktif untuk apa tahun ajarannya dia bakal menampilkan tombol aktif. Nah, untuk kelasnya kalian bisa cek aja di sini aktif tahun ajaran dan juga nonaktif tahun ajaran. Seperti itu guys ya. Jadi ini sama kayak di bagian edit dan juga bagian hapus. Jadi dibedain antara kelasnya aja. Kayak gitu guys ya. Kemudian di sini untuk editnya, nah kan editnya kan di sini kan string btn-nya udah kepake guys ya. Kita bagian editnya harus tambahin kayak gini, string btn seperti ini. Untuk menampilkan bagian edit datanya ya guys ya. Kalau edit kelasnya masih sama, kemudian untuk hapus juga masih sama. Kayak gitu guys ya. Nah, setelah itu di bagian tahun ajaran ini kalian bisa tambahin yaitu add column is active. Seperti ini guys. Ketika kita ketik string status, jadi ketika misalkan contoh status ini aktif, maka dia bakal nampilin apa namanya badge dengan backgroundnya sukses warna hijau dengan apa namanya value-nya itu yaitu aktif. Kemudian string status yang kalau misalkan di sini nonaktif, dia bakal nampilin badge-nya danger warna merah dan ininya juga nonaktif seperti itu. Kemudian di row kolumnya kalian tambahin kayak gini. Nah, kalau udah di sini paling kita bakal lanjut lagi ke bagian store-nya. Nah, di bagian store-nya di sini untuk di bagian tahun ajaran ini kalian tambahin di store-nya. Yang pertama string detail seperti ini tahun ajaran ya guys ya. Kemudian is aktif, nonaktif. Jadi kalau misalkan nanti ketika diedit dan juga di apa namanya tambah data dia itu otomatis untuk default-nya nonaktif ya guys ya. Jadi nanti si user itu si admin bisa langsung klik aja button aktifnya kalau misalkan contoh sekarang tahun ajarannya 2023-2024 ya tinggal diaktifin aja yang tahun ajaran 2023-2024. Seperti itu guys ya. Kemudian kalian bisa tambahin lagi untuk di bagian apa lagi ya nonaktif. Nah, ini kalian bisa tambahin lagi untuk apa namanya query-nya seperti ini guys ya.
Jadi di sini untuk mengaktifkan dan juga menonaktifkan, apa namanya, status dari si bagian tahun ajaran tersebut. Jadi ini udah nggak perlu gue jelasin guys, ini hanya untuk bagian update data aja. Oke, kalau udah di sini kita bakal lanjut ke bagian ini, karena di tahun ajaran jadi gua bakal kasih contohnya tahun ajaran aja guys ya, karena tahun ajaran dan kurikulum ini miripnya benar-benar mirip, hanya beda, apa namanya, untuk di bagian penamaan modelnya aja, kayak gitu. Kita bakal lanjut ke bagian roots ya. Di roots-nya kita bakal tambahin yaitu data tahun ajarannya ini guys. Sebelumnya kan kita cuman ada root get yang ini, ya, kemudian yang ini tahun ajaran store dan juga yang bagian edit dan destroy. Nah, kalian tambahin 2 root ini karena untuk menonaktifkan dan juga aktifkan bagian tahun ajarannya. Seperti itu guys ya. Setelah itu bisa langsung kalian kalau misalkan udah ditambahin ini dan untuk cek role-nya jangan lupa admin ya guys ya. Kalau misalkan udah ditambahin kalian ke resource, views, kemudian kalian ke bagian admin dan tahun ajaran fungsi.blade.php atau enggak di list dulu deh, di list.blade.php-nya, table header-nya kalian tambahin status seperti ini guys ya. Kalau misalkan table header-nya belum ditambahin kayak gini biasanya dia loading terus tuh, dia nggak bakalan munculin datanya, kayak gitu guys biasanya. Makanya di table header-nya kalian wajib tambahin dulu status seperti ini. Setelah ditambahin, paling kalian tinggal masuk ke fungsi.blade.php yang bagian tahun ajaran ya guys ya, fungsi.blade-nya. Nah, di sini kita bakal tambahin yaitu hanya bagian yang nonaktif dan juga aktifkan ya guys ya. Nah, di nonaktif dan aktif ini kalian bisa copy aja dari yang bagian delete code ini, kalian copy kemudian kalian paste di sini ya di bawahnya itu. Setelah itu kalian apa namanya ini sesuaikan dengan nama kelas yang udah kalian buat. Misalkan contoh di sini kan kita coba buka controllernya ya. Kita buka controllernya yaitu tahun ajaran. Mana nih tahun ajaran controller. Nah, ini kan nonaktif tahun ajaran ya guys ya. Nah, di sini kan kelasnya juga harus yang nonaktif tahun ajaran. Nah, ini nih untuk kelasnya nonaktif tahun ajaran seperti itu. Jadi disesuaikan aja kelasnya dengan yang ada di controller. Kemudian di bagian sininya juga nonaktif untuk teksnya, kemudian confirm bottom-nya jadi nonaktif. Setelah itu URL-nya jadi tahun ajaran nonaktif plus ID, kemudian data berhasil dinonaktifkan, kemudian lanjut ke bagian aktifkan tahun ajaran di sini, samain dengan kelas yang ada di sini ya, aktif tahun ajaran. Jadi hanya perubahannya nggak terlalu signifikan sih guys, and text, kemudian dan confirm bottom, setelah itu sama URL, paling itu aja sih, nggak terlalu banyak. Nah, kalau misalkan udah dibikin seperti itu guys ya, kalian bisa langsung aja, bikin controller yaitu kurikulum controller dengan cara kita new terminal di sini, kita ke cmd, setelah itu kalian bisa ketik php artisan make controller, eee, kurikulum kurikulum controller. Nah, kalian bisa buat seperti ini guys ya, bikin PHP Artisan make controller kurikulum controller, seperti itu. Kemudian kalau udah dibuat seperti itu, dan di modelnya juga kalian copy aja dari yang bagian tahun ajaran ya. Di tahun ajaran ini yang bagian atasnya nih dari protect table kalian copy, kemudian kalian paste di di kurikulum modelnya. Nah, ini dia tinggal dipaste aja di sini, kemudian Protect ininya kalian ganti jadi nama kurikulum berdasarkan, database yang kita migrate tadi ya guys ya. Kemudian setelah itu kalian bisa masuk langsung ke bagian di controller-nya kurikulum. Nah, sebelum masuk ke controller kurikulum, kita bakal ke tahun ajaran. Nah, di tahun ajaran ini kalian copy aja guys, kalian copy di sini. Nah, ininya kalian copy, kemudian kalian paste di bagian kurikulum controller. Nah, di sini. Dipaste kemudian kalian ganti aja yang tadinya kan di sininya tahun ajaran ganti jadi kurikulum untuk modelnya. Kemudian untuk isinya juga dari public function construct ini kalian copy semua, kalian paste di bagian kurikulum controller. Jadi nanti pada perubahannya di sini ya simple sih guys, cuman aktif ini kurikulum, kemudian perubahannya di sini kurikulum ini, setelah itu kurikulum select, nama kurikulum dan ininya sama semua ya guys ya, terkecuali kelasnya yang tadi udah gue bilang, paling di sini untuk kurikulum kelasnya itu nonaktif untuk yang nonaktif, yang aktif untuk aktif. Seperti ini untuk kelasnya guys ya, seperti ini. Kalau udah ini sama semua ya guys ya, ini sama, jadi udah nggak perlu. Paling return view-nya kalian bisa ke kurikulum, kalian bisa buat lagi folder dengan nama kurikulum dan juga file list ya. Kemudian untuk store-nya sama kayak yang tadi, di tahun ajaran, editnya juga sama,
Kemudian nonaktifnya juga sama. Jadi yang dibedain ini hanya bagian modelnya aja guys ya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi lah untuk bikin lagi. Jadi tinggal copy paste aja guys ya. Nah kalau udah, kita bakal lanjut ke bagian roots-nya. Nah roots-nya itu kita bakal coba mana nih, roots web.php. Kalian copy aja dari yang data tahun ajaran, kemudian kalian paste di data kurikulum. Tinggal diganti aja roots-nya, yang tadinya tahun ajaran jadi kurikulum, kurikulum semuanya seperti ini guys ya. Kalau udah ya guys ya, ini kan udah nih dibuat seperti ini. Jangan lupa di atasnya di use untuk controllernya ya guys ya. Jangan lupa di use untuk controllernya. Kalau udah dibuat seperti itu, nah kita bakal lanjut ke bagian view, kemudian admin. Di sini kita bikin folder yaitu kurikulum, bikin list.blade.php dan juga fungsi.blade.php. Nah, di list.blade.php ini kalian copy aja dari yang bagian si tahun ajaran ini. Kalian copy semua, kemudian kalian paste di list.blade-nya yang ada di kurikulum. Nah, kemudian setelah itu di sininya kalian ganti ya untuk ID-nya. Jadi create kurikulum, kemudian ininya table header-nya ganti jadi nama kurikulum, status dan juga modalnya jadi modal kurikulum. Kemudian untuk ininya, form-nya kurikulum form, kemudian ininya kalian tinggal tambahin aja, tinggal diganti ya guys ya, tinggal diganti yang tadinya tahun ajaran tinggal diganti jadi nama kurikulum seperti itu guys. Kemudian kalau udah, jangan lupa untuk include-nya ini kita pakai di admin kurikulum fungsi. Jadi kita pakai fungsi yang ada di kurikulum. Jangan sampai salah guys ya untuk ininya karena nanti yang bakal tampil kalau misalkan ininya salah, khawatir yang tampil si tahun ajaran gitu. Makanya di sini wajib diubah juga jadi kurikulum.fungsi. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi.blade.php. Nah, di fungsi.blade.php di sini, oh ya guys, apa namanya, penambahan ya guys ya. Jadi di bagian tahun ajarannya juga ya di fungsi.blade.php ini, kalian di tahun ajaran ini kalian tambahin yaitu is aktif yang ini ya. Jadi di bagian var-table-nya itu, yang var-table ini kalian tambahin yaitu is aktif yang bagian ini ya guys ya. Jadi kalau biar tampil nih untuk bagian batch-nya tadi tuh yang statusnya itu. Kalau misalkan nggak ditambahin dia nggak bakal nampil dan bakalan biasanya ngeload aja guys. Jadi apa namanya, processing terus dia nyari bahwa, table ini tuh ditampilin tapi kok nggak ada gitu. Biasanya kayak gitu guys ya. Kemudian di bagian fungsi kurikulumnya juga ya, fungsi kurikulum sama, cuman beda bagian ininya aja, data dan name. Untuk URL-nya juga kurikulum, setelah itu ini udah nggak perlu gue jelasin lagi guys ya semuanya. Paling kalian tinggal tambahin ini diganti yang tadinya di fungsi .blade-nya tahun ajaran itu kan pakainya aktif tahun ajaran. Tinggal kalian ganti aja yang tadinya, apa namanya, nonaktif tahun ajaran jadi nonaktif biasa seperti ini dan juga aktifnya seperti ini. Untuk URL-nya, ya sama lah berdasarkan yang tadi kalian buat. Kayak gitu guys ya, jadi simple aja buat di episode kali ini karena CRUD-nya juga udah sering banget gue jelasin, makanya di sini kalian udah tinggal copy paste aja guys untuk di bagian kurikulum ini. Jadi langsung aja kita running sistemnya. Kita php artisan serve. Jadi udah nggak terlalu banyak yang dijelasin lah guys ya, kalau CRUD itu kan udah sering banget kita bahas, jadi makanya kita udah nggak perlu lagi ngebahas terlalu detail lah tentang bagian CRUD itu. Kita bakal lanjut nanti untuk episode selanjutnya, agar ininya juga nggak terlalu lama gitu guys videonya. Jadi biar kaliannya juga nggak bosen gitu nontonnya guys ya. Kita bakal lanjut, bakal login dulu sebagai admin di sini, admin@gmail.com, kemudian di sini kita admin login. Sip. Oh iya, jangan lupa guys, sebelum kita implementasi, kalian bisa tambahin dulu menunya. Tambahin kalian ke resource, views, setelah itu di layout, kemudian di sidebar.blade.php. Nah, kalian tambahin untuk yang kurikulum itu, kalian tambahin di sini guys, tambahin di bawah tahun ajaran ya. Di bawah tahun ajaran kalian tambahin kurikulum nih, data kurikulum seperti ini. Kemudian kalian tambahin juga yaitu untuk data jadwal mata pelajaran kayak gini ya guys ya. Jadi oke, kita langsung aja ke bagian demonya guys ya. Kita bakal refresh dulu, kita masuk ke data master, setelah itu kita kasih ke data kurikulum. Nah, sip, ini udah gua tambahin guys ya. Coba ya gua hapus lagi. Kita bakal hapus. Oke, kemudian tahun ajaran juga deh. Sebelumnya kayaknya udah gua tambahin. Nah, ini gua hapus dulu deh. Sip. Jadi kita bakal tambah datanya misalkan contoh tahun ajaran 2022 2022.
kita save change, kita bakal aktifkan, aktif, kita nonaktifkan, nonaktif ya guys ya. Kita hapus. Oke cuy, kita tambahin lagi di sini 2022 2023 untuk tahun ajarannya di sini. Kemudian kita tambahin lagi tahun 2023 2024. 2024. Sip. Nah, masih nonaktif, kita aktifin yang bagian 2023 2024 aja. Oke, kemudian bagian kurikulum di sini kita tambah datanya, kita asal aja dulu untuk kurikulumnya. Ini nonaktif, kemudian kita refresh dulu biar rapih buttonnya. Kita aktifkan, yes. Aktif, kita nonaktifkan, yes. Sip, kita edit, asal aja dulu. Oke, sip. Kemudian kita hapus. Aman cuy ya. Kita tambahin di sini untuk kurikulumnya yaitu K13, kurikulum K13 ya. Di sini K13 mungkin dibikin kayak gini nih. Sip. Kita save change, kemudian satu lagi kita buat kurikulum Merdeka. Merdeka. Sip. Nah, kita bakal aktifin yang Merdeka guys ya. Oke, paling itu aja buat di bagian tutorial kali ini. Nextnya kita bakal lanjut untuk apa namanya menu-menu lainnya guys ya. Thank you for watching buat teman-teman semua yang udah nonton. See you next video. Bye bye.